Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Yulaistin dari kelas 6A. Kali ini saya akan memaparkan jawaban tugas individu 3 saya, mata kuliah Inovasi Pendidikan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat. Apabila sasaran perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Dan apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui atau dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Hal kedua yang menjadi pertimbangan adalah strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak. Digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya, dan digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah. Pertanyaan kedua adalah, apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila klien atau sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial, dan diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lainnya. Yang kedua adalah strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat, tetapi mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung, dan dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Hubungan antara karakteristik inovasi pendidikan adalah setiap karakteristik saling mempengaruhi dalam cepat lambatnya sebuah inovasi diterima. Apabila semua karakteristik yaitu keuntungan relatif, kompatibel, kompleksitas, trialabilitas, dan dapat diamati terpenuhi, maka akan mempercepat sebuah inovasi diterima oleh sasaran inovasi atau klien. Pertanyaan yang keempat adalah, apa saja faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Ketepatan penggunaan strategi mempengaruhi tercapainya tujuan atau target perubahan sosial tertentu. Pertanyaan terakhir adalah, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi.
Menurut Everett M. Rogers, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Perbedaannya adalah keuntungan relatif lebih melihat keuntungan yang didapatkan oleh penerima, sedangkan kompatibel melihat dari sisi kesesuaian inovasi dengan keadaan di sekitarnya. Dalam keuntungan relatif, apabila inovasi dinilai menguntungkan, maka inovasi tersebut dapat diterima dan tersebar dengan cepat. Tetapi dalam kompatibel, walaupun inovasi tersebut menguntungkan, tetapi tidak sesuai dengan norma masyarakat, maka inovasi tersebut tidak dapat diterima. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.